media ya. Mm-mm. Kalau yang kali ini sebetulnya ya kurang lebih beritanya juga udah di mana-mana, tapi kita Betul. pengen menelusuri lebih dalam lagi. Tapi yang gue bingung ya, kenapa kok masih ada di tahun 2024 yang udah mau habis ini ya, Dik ya. Kejadian kayak gini lagi gitu loh. Aduh, iya jujur Ya? aja ya. Menurut gua Heeh. ini kejadian-kejadian Heeh. SDM rendah sih. Ya kan? Iya, iya Bingung kan, sih. ngapain orang tuh kayak gitu sih? Buat Heeh. apa lu tuh ngapain gitu? Mencelakakan, bukan mencelakakan juga. Niat lo tuh apa sih? Kayak Harusnya gitu. tuh lu mikir pajak tahun depan udah naik, lo kerja yang bener. Malah begal perempuan. Nah begalnya juga menurut gua Hmm. ada kocaknya sih. Karena Iya. gue baru denger Cok, Heeh. begal pantat. Biasanya kan kalau begal tuh kan yang dada ya kan. Pantat. Pantat. Atau enggak begal tuh kan menurut gue yang ini kan, yang pakai parang kan. Iya, heeh, Kayak heeh. kayak apa, kelitih ya kalau di Iya. Jogja. Coy. Nah kayaknya cuma pengen pegang doang Cuma kan dia. megang doang. Astagfirullahaladzim, gila lah. Ada aja kelakuan orang-orang ya. Dan ini katanya dari hometownnya Arfi Ristiani ya. Di Cimahi. Ini di Cimahi. Arfi teh orang Cimahits. Cimohai. Cimahits. Cimohai, bohai. Oh. Itu gue yang pilih sih karena Ini dia yang pilih justru. Aku tuh pengen dengar kabar dari My Neighborhood ya. Di Cimahi kayak apa. Iya udah lama. Taunya kabarnya ini. Kirain mah kabarnya mah baik ya Bu Arfi ya, tapi ternyata ini kabarnya malah ya begal pantat. Iya, ini lumayan Iya, mungkin terdengar lucu ya detikers awal-awal, tapi ini kalau terjadi pada perempuan nggak ada Iya perempuan manapun sih. yang mau digituin, bahkan sebetulnya laki-laki juga. Iya. Meskipun laki-laki tuh kadang terkesan kayak nggak boleh marah Iya, gitu. heeh. Tapi ingat gak sih dulu kejadian kayak ada Dikta, tau gak sih di Sarinah dipegang-pegang gitu. Kan kesannya tuh kayak cowok tuh nggak boleh marah, sedangkan kalau cewek pasti udah bikin thread. Aku Iya. ngetiknya sambil gemeter. Heeh. Thread panjang gitu Heeh. kan. Tapi sebetulnya sama juga, ini laki-laki perempuan sama aja. Jadi kejadian kayak gini tuh miris Lu banget. pernah gak di catcalling? Kayak pernah, tapi gue akhirnya dan itu bikin down. Mm-mm. Lumayan kayak menurut gue kesel gitu. Tapi gue berusaha cari tahu, ternyata emang paling bener dibales. Dan untungnya luckily I have that courage untuk ngebales. Jadi gue pernah di usia berapa ya? Gue SMA apa kuliah ya? Terus yang gue lagi jalan gitu, tiba-tiba gue nggak ngerti bocah-bocah apa AA Bandung gitu kan ya. Kiu terus yang kayak sama teman-temannya gitu Terus? loh, yang caper-caper gitu. Akhirnya gue balik, apa terus semuanya tuh kayak diem, terus kayak ngeliatin, ih lu gitu kan, mungkin kayak mana yang tadi diem kan, dasar bencong, gue gituin. Terus kayak enggak, bahkan gue lebih kasar ngomongnya, gue pakai A word, dasar Dasar ancur loh gitu. Iya gue gituin, terus mereka pada diem semua tuh guys. Atau enggak kadang kalau gue ngelihatnya yang kayak udah abang-abangan yang udah gede banget gitu ya, yang kayak udah tua masih kelakuannya kayak gitu, gue kayak mana tadi, terus cuma ngeliatin doang gitu, mana apa loh. Dan gue tuh ada tendensi untuk ngatain jadinya, karena gue ngerasa lo tadi ngata-ngatain gue, misalnya manggil-manggil gue catcall, sekarang giliran gue tagenin lo nggak ada kepercayaan dirinya, nggak ada keberaniannya mana gitu. Jadi menurut gue nggak ngerasa apa yang gue lakukan benar, tapi at least gue mendefense diri gue, dan hopefully mereka tuh emang harus digituin, karena abis itu juga mereka nggak berani ngapa-ngapain kok gitu. Jadi jangan seenaknya ngeluarin kata-kata dari mulut lo tanpa lo mengerti bahwa itu tuh sebetulnya udah sexual harassment dari level yang terkecil. Gue pernah lagi kayak gitu. Diapain? Jadi, Lari ya? Gue lagi lari. Oh iya, gue Jadi- kayaknya agak inget deh. Iya, Pas mudik kan? iya pas mudik itu. Nah. Di gym juga pernah. Hmm. Cuman kalau yang gue bingungin adalah kok ya orang seberani itu gitu. Padahal di gym tuh menurut gue lumayan sportif loh satu sama lainnya. Enggak Di, lo bayangin ini waktu itu gue lagi nyoba nge-gym abis sahur. Itu lagi bulan puasa. Sepi dong. Sepi memang. Cuman ya Lo langsung dihabisin cadangan makanan lo di pagi. enggak, jadi katanya gini nih detikers Coba gue ya. gak tahu juga teorinya. Karena gue ngeliat teman-teman gue yang pada lu kok puasa-puasa nge-gymnya pagi, kenapa nggak pas ngabuburit aja gitu kan. Salah coy. Katanya lo kalau nge-gym abis sahur itu justru katanya lebih baik gitu buat badannya juga. Tapi Mins gak tidur lagi ya? Enggak. Kayak detik lagi jangan tidur Iya, lagi. tidur lagi gitu. Tapi lo abis itu tarawih udah ngantuk cuy, jam 7 udah Iya. ngantuk. Abis Allah Jadi- Akbar buka, bobo. Emang tujuannya adalah kan kita biasanya kalau bulan puasa itu kan kalau di kantoran itu kan pulang cepet, biar buka di rumah. Oh iya bener, abis Gitu. itu bobo. Iya. Iya bagus. Boleh dicoba tuh. Iya kan? Makasih ya Cok Tapi advice-nya. secara kehausan tingkatnya menurut gua nggak segitunya, karena kan kita olahraga juga nggak usah heboh. Iya paham. Gitu. Cuman yang gue keselnya itu adalah gue emang waktu itu
pas pulang itu gue lewat dari jam orang-orang pada mandi sebenarnya. Kayak orang-orang biasanya pada mandi tuh kan jam 7:30, jam 8. Gue tuh agak lewat 8:30 gitu. Oh, apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah di locker room kosong. Terus tiba-tiba ada yang approaching. I don't know him at all. Secara umur juga kayaknya dia udah lebih dewasa dari gue. Terus dia nanya-nanya kerja di mana. Gue diemin. I'm not available to talk. Iya. Gue suka gitu. Bahkan gue lagi ngeringin rambutnya, dia masih ngoceh baik gitu kan. Gak denger apa ini berisik gitu. Sampai di akhirnya giniin gue. Ih, gak usah pegang-pegang ya. Gue bilang gitu. Gak boleh, gak boleh pegang-pegang. Terus dia dengan santai dia ngomongnya kayak gini. Kayak gini gue praktekin ya, gue masih inget. Santai dong, kan cuman megang. Cuman. What the? Iya, apa ya, cumannya tuh gak ada sih, gak bisa dinormalize cuman. Itu di situ abis gue konfront kayak gitu, dia kabur. Akhirnya ada orang datang, gue duduk dulu. Lemes juga ya gue begini. Lo teriak apa gimana jadi? Gue, pakai kata-kata jahat ya, pakai kata-kata binatang. Iya. Gak usah pegang lo ya. Iya. Dia baru santai dong. Socan lo, so cantik banget. Untungnya bukan Pantai Mutiara gue yang dicolek. Oh iya benar. Itu aja udah marah kan. Iya. Bayangin seorang perempuan kejadiannya digituin pantatnya. Coba kita mending nanya aja langsung sama Kang Wisnu Perdana ya, selaku reporter Detik Jabar yang sepertinya apakah sudah ada di sekitaran TKP atau seperti apa nih. Pagi Kang Wisnu. Pagi Indi dan juga Eco. Oh sudah di kantor polisi nih sepertinya, Polres Cimahi, betul ya Kang? Ditangkap orangnya nih. Ya betul. Langsung kita tanya. Ditangkap orangnya? Belum. Oh belum. Iya. Kang boleh dong diceritain dulu nih tentang begal pantat di Cimahi. Ini kejadian yang random atau jangan-jangan nih, karena biasanya kan suka ada kejadian yang lagi happening gitu, lagi marak gitu. Apakah ini juga jangan-jangan begal pantat lagi sering marak terjadi di kawasan Cimahi? Boleh diceritakan dari kronologinya dulu Kang? Ya, ini dan juga Eco bisa saya jelaskan bahwa kejadian begal pantat ini terjadi pada hari Rabu setengah 1 siang yang menimpa perempuan atau ibu beranak 1 warga Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Berawal dari saat ibu ini korban sedang berjalan dari minimarket masuk ke sebuah gang. Kemudian memang dari arah belakang ada pengendara sepeda motor yang diduga memang sudah mengikuti yang bersangkutan sejak dari minimarket. Saat itu korban menyempatkan diri untuk masuk ke sebuah warung. Saat itu pengendara motor memang langsung melintas ke arah selanjutnya ya. Namun saat korban hendak pulang ke rumahnya, ternyata pengendara motor ini juga kembali dan mereka berpapasan, berselingsingan, saling silang seperti itu. Dan terjadilah aksi begal pantat yang dilakukan oleh pengendara dengan menggunakan motor matic dengan plat R yang kemungkinan berasal dari luar kota Cimahi. Korban saat itu langsung berteriak dan menangis karena anak yang dibawa juga langsung menangis. Korban merasa khawatir pada keamanan dan keselamatan anaknya sehingga langsung memilih untuk pulang dulu ke rumahnya dan menceritakan kejadian begal pantat tersebut pada suaminya. Demikian Indi dan juga Eco. Oke. Nah Kang, ini juga katanya kan ada rekaman CCTV-nya ya yang diambil dari rumah warga sekitar yang kebetulan si motor tersebut itu melintasi mungkin gang di area tersebut begitu ya. Apakah akhirnya dari sini udah diketahui identitasnya? Apakah mungkin terlihat wajahnya dengan jelas atau mungkin atau dari platnya? Plat nomor motornya. Betul. Ya, dari keterangan suami korban yang langsung saya hubungi saat itu juga menjelaskan bahwa kejadian begal pantat saat pelaku melakukan pembegalan memang tidak terekam CCTV karena berada di gang yang hanya berupa benteng memisahkan antara permukiman dengan pemukiman lainnya. Sedangkan CCTV yang merekam aksi pelaku ini hanya saat pelaku ini membuntuti korbannya dari arah gang sampai ke menuju gang sebelum ke tempat kejadian perkara. Yang terekam itu memang dari ciri-ciri yang terekam itu pakaian yang dipakai menggunakan helm hitam, jaket berwarna biru, dan yang lebih jelas itu memang dari nomor polisi. Polisi sudah bergerak melalui
Satreskrim Polres Cimahi sudah mendatangi korban dan mudah-mudahan dalam waktu dekat terduga pelaku bisa diamankan. Oke. Jadi sekarang ini udah ketangkep untuk siapa yang melakukannya, tapi sebetulnya adegannya sih belum terekam ya sepertinya. Kang, tapi kalau misalnya boleh tahu ini kan katanya sama anaknya juga ya. Apakah anaknya juga sempat mendapatkan sexual harassment yang sama juga, atau seperti apa nih kondisi ibu dan anaknya sekarang ini? Ya, keterangan dari suaminya saat ini kondisi ibu dan anak, terutama ibunya memang masih shock dan ada penyesalan. Penyesalannya itu kenapa saat kejadian dia tidak bisa melawan, terutama tidak bisa berteriak lebih kencang untuk meminta tolong pada warga setempat. Itu yang memang menjadi penyesalan. Sampai saat ini masih shock dan belum bisa diajak berkomunikasi. Untuk anaknya mungkin lebih tenang dan tidak mendapatkan sexual harassment yang seperti yang dialami oleh ibunya. Jadi yang mengalami pelecehan seksual ini berupa begal pantat itu hanya dari korban ibunya saja, dan saat ini memang masih shock dan mendapatkan pendampingan dari Polres Cimahi juga. Oh, ini pasti trauma ya. Iya, dan itu kelihatan tuh katanya itu tadi ada tayangan ulangnya lagi juga bahwa sepertinya si pelaku begal pantat ini tuh memang bolak-balik ya. Iya betul, di jalur Tapi tersebut. ini apakah kejadian pertama kali di daerah tersebut atau sering terjadi nih? Jangan-jangan lagi happening, Kang? Informasinya beruntung baru kejadian yang pertama dan semoga tidak ada kejadian selanjutnya. Begal-begal serupa juga sebetulnya tidak pernah terjadi di Cimahi dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun ini, cukup lama terjadi begal payudara, dan memang agak konyol dan aneh juga ketika kemarin saya diminta untuk membuat berita tentang begal pantat ini. Benar juga sih. Iya Kang, ini tapi untungnya si ibu jujur ya, aku lumayan bangga sama ibu meskipun ibu tadinya katanya ada penyesalan bahwa kenapa nggak teriak lebih keras, nggak melawan lebih keras lagi, betul. tapi at least ibu sudah melaporkan ke Polres dan ini langsung jadi berita kan jadinya ya. Mudah-mudahan nggak ada kejadian serupa lagi dan langsung diperhatikan nih, terutama mungkin di gang ini. Kang, tapi memang berarti ya kalau dari penyelidikan polisi pelaku-pelaku seperti ini memang iseng dan emang pengen cuma megang dan melakukan seksual aja ya. Maksudnya dia nggak ada tindakan niat jahat seperti mencuri atau mungkin mau ngambil apa gitu, enggak ya? Enggak sih kayaknya ya. Ya, melihat dari apa yang dilakukan memang tidak ada tendensi untuk mencuri atau memiliki atau menguasai barang berharga milik korban. Kemungkinan memang niat yang dilakukan oleh terduga pelaku ini beberapa begal pelecehan seksual seperti itu memang hanya untuk melampiaskan birahi atau nafsunya saja. Kemungkinan seperti itu dan memang keterangan dari kepolisian seperti itu. Ya, ini kurang ajar ini banget biasanya ya. Kalau udah kayak gini biasanya isi kepalanya tuh sarap nih. Iya benar ya, kurang sibuk biasanya dia ya. Kang, kalau gitu makasih banyak informasinya ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian dari warga setempat karena udah dilaporkan ke Polres juga. Satu, mungkin pengamanan nanti di sekitar warga lebih diperketat lagi gitu ya. Kemudian juga langsung mudah-mudahan ketangkap ya orangnya supaya bisa dikorek tuh apa sebetulnya motivasinya lu tuh ngapain. Betul sekali. Terima kasih Kang Wisnu. Selamat bertugas kembali. Ya, ini dan juga Eco. Terima kasih. Siap.